Halo teman-teman, kali ini aku mau ajakin kalian nih buat ngobrolin game yang dulu pernah viral banget. Game dengan julukan Pokemon Wizards. Ya, kalian nggak salah dengar. Aku bakal ajakin kalian buat bahas game RPG Survival Palworld. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu nih guys. Kalau review kali ini tuh untuk memenuhi tugas kuliah ya. Jadi, aku Muhammad Rizky Akbar dengan NRP 522560099 mau sekalian sharing-sharing nih ke kalian. Jadi, game ini tuh dikembangin oleh studio asal Jepang yang bernama Pocket Pair. Game ini sebenarnya masih dalam tahap early access ya guys, bahkan sampai sekarang. Dan direncanakan untuk rilis sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang. Game ini pertama kali dirilis pada awal tahun 2024 lalu dan langsung booming banget. Untuk saat ini, game ini tuh udah bisa kalian mainin beberapa platform ya guys, seperti Steam, Microsoft Store, Xbox, PS5, bahkan macOS, kecuali Nintendo. Kenapa? Ya, mungkin pihak Nintendo lagi sibuk nih nyari-nyari pelanggaran hak cipta dalam game ini. Mengingat game ini tuh punya banyak banget kemiripan dengan game miliknya, yakni Pokemon. Tapi pihak Nintendo gak bisa dong menuntut Pocket Pair cuma gara-gara kemiripan ide menangkap monster dengan bola, selama eksekusi dalam game jauh berbeda. Pocket Pair sendiri juga tidak menyeret aset resmi milik Pokemon ke dalam gamenya, sehingga sulit banget nih buat Nintendo untuk mengulik pelanggaran. Ya, biarkan mereka berseteru di sana. Aku di sini cuma mau lanjut bahas gamenya ya. Tentang seorang manusia yang terdampar di sebuah pulau bernama Palpagos. Pulau tersebut dihuni oleh makhluk imut tak berdosa yang bernama Pal. Game ini sendiri menceritakan tentang kekejaman manusia dalam mengeksploitasi para Pal untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Oke, kita bakal lanjut review gamenya. Dari desain karakter, Pal tuh digambarin dengan bentuk yang unik dan cukup nyeleneh. Bisa dibilang model Pal tuh jadi pusat daya tarik game ini. Kartunis, bulat, detail, dan mengemaskan. Para Pal juga diberikan animasi yang khas dari caranya menebang pohon, membawa barang, menyerap lahan, bahkan menyerang pun dibuat berbeda-beda untuk setiap palnya. Tapi nih, dari segi grafis, Palworld dirasa tidak ada yang spesial, cukup tergolong standar. Tapi kalau ngomongin dari segi gameplay, menurutku Palworld nih sukses banget ngeracik gamenya dengan penggunaan senjata api dan sistem kerja paksa. Pemain tuh bahkan bisa membangun pabrik senjata maupun perkebunan dengan mempekerjakan para pal tanpa upah. Ya, tanpa upah. Bahkan deskripsi game ini sendiri menyebutkan undang-undang ketenaga kerjaan tidak berlaku untuk para pal. Sampai-sampai banyak nih kritik dari netizen karena seperti eksploitasi pada hewan. Gimana enggak, para pal ini selama kita kasih makan, mereka akan terus-terusan bekerja sampai-sampai akhirnya meningsoy coy. Parahnya lagi, pihak Pocket Pair tuh justru nambahin tembak buat memperparah keadaan ini. Uniknya, game ini tuh setiap pal didesain dengan kemampuan dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang giat banget buat kerja, tapi ada juga tuh yang malah enak-enakan tidur. Para pemain jadi harus mikirin nih, kira-kira pal mana yang bakal cocok buat digunain farming, crafting, atau diajak buat eksplorasi. Kalau dari sisi survival sebenarnya cukup simpel ya. Main itu cuma harus ngumpulin resource, misalnya seperti kayu, batu, makanan, bahkan sampai material langka. Itu tuh semua bakal gunain buat kita crafting senjata, armor, bikin bangunan, atau upgrade markas kita. Tapi justru karena sistem seperti ini ada pemain yang nganggep kayak sistemnya tuh terlalu repetitif karena kebutuhan grinding dirasa cukup intens. Nah, dari beberapa yang sudah aku sebutkan tadi ya, kalau kalian notice, game ini tuh bisa dibilang monoton banget.
setelah main beberapa jam, rata-rata main tuh ngerasa kayak ya udah mau ngapain lagi gitu kan. Mereka ngerasa kayak aktivitasnya tuh jadi gitu-gitu aja, kayak grinding resource, ngebangun markas, nangkep pal, terus grinding lagi, upgrade lagi, nangkep pal lagi, gitu aja terus. Jadi meski Palworld ini punya variasi gameplay yang cukup luas, tapi menurutku kontennya tuh masih perlu untuk diperdalam lagi ya, biar main tuh punya apa ya, motivasi buat lebih betah lagi buat mainin gamenya. Jadi ya mungkin itu aja dari aku. Thank you for watching guys. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.